Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh solehah? Tetap semangat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan niat dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum belajar untuk diawali dengan berdoa dengan niat ya. Nah, pembelajaran kali ini subtema iman kepada qada dan qadar. Nah, yang poin A, pengertian qada dan qadar ya, untuk kelas 6 SD semester 2. Nanti anak-anak ya memahami materi-materi ya yang subtema iman kepada qada dan qadar ya di video, memahami ya. Qada dan qadar bukan kata yang asing bagi umat Islam. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim harus beriman kepada qada dan qadar dengan sepenuh hati. Nah, itu ya. Anak memahami. Nah, lanjut. Dalam pembicaraan sehari-hari, kamu pasti sering mendengar istilah takdir. Nah, istilah takdir itu mempunyai arti yang sama dengan qadar. Qada dan qadar merupakan dua perkara yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya. Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya itu ya. Kalau qada itu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya, itu ya sudah ketetapan ya. Sebelum menciptakan makhluknya ya. Nah, qadar itu ketentuan dan ketetapan yang sedang atau terjadi pada diri makhluknya. Lanjut. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa qadarnya ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu selalu sesuai dengan qadanya atau rencananya. Nah, itu ya. Nah, jadi antara itu ya ibarat rencana dan perbuatan ya. Pahami ya. Anak-anak memahami ya antara qada dan qadar itu ya, agar anak-anak paham ya tentang qada dan qadar ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu
lalu menetapkan ukurannya dengan tepat, itu ya, di Quran surat Al-Furqan ayat 2. Dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketetapan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk, yaitu ya dalam Quran surat At-Taubah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Di Quran surat At-Taubah ayat 51. Nah, nanti anak-anak ya membaca ayatnya dalam surat Al-Furqan ayat 2, dalam surat At-Taubah ayat 51, juga membaca artinya agar paham ya, sedikit paham. Lanjut, dari dua firman Allah Subhanahu wa taala tersebut jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak pertama telah menata qada dan qadar atas semua makhluknya. Sebagai orang beriman, kita harus rela, harus ridho menerima segala ketentuan, ketetapan ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Jadi kita harus menerima ya, harus meyakini dengan sepenuh hati ya, harus menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Jadi anak-anak memahami ya itu ya, agar paham lagi ya. Ayo dipahami ya, memahami materinya ya, juga anak-anak membaca ayatnya ya. Nah, membaca ayatnya juga artinya agar paham, sedikit-sedikit paham. Seperti itu. Lanjut, contoh qada. Contoh qada itu banyak sekali dan meliputi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, jin, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, dan lainnya. Di antara contoh qada adalah sebagai berikut ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluk pasti mati, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati ya, itu. Jadi hewan ya, misalnya yang bernyawa ya, hewan, manusia ya, yang bernyawa itu pasti mati, seperti itu, yang bernyawa. Nah, itu ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya. Itu sesuai contoh yang ada di gambar ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala juga terjadi, juga pasti terjadi, pasti ya. Itu anak-anak memahami itu contoh dari qada ya. Jadi setiap yang bernyawa, hewan ya, manusia, kita termasuk ya, hewan, manusia, pasti yang bernyawa pasti mati ya, akan merasakan mati. Anak memahami lagi ya. Terus yang B, Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan ya, dan perempuan ya, laki dan perempuan. Nah, C, Allah Subhanahu wa taala menetapkan
seseorang lahir kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak ibunya, dan apa warna kulitnya, itu ya. Nah, D. Allah Subhanahu wa taala menetapkan matahari terbit pada pagi hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Itu ya, memahami itu. Lanjut. Contoh qadar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, qadar sering disebut takdir. Dalam Islam dikenal dua jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Apa yang disebut takdir mubram dan takdir mualak? Nah, apa saja contoh takdir mubram dan takdir mualak? Nah, itu ya. Takdir mubram berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh kematian semua makhluk ya, kelahiran bayi berjenis laki-laki dan perempuan ya, kejadian seseorang lahir ke dunia itu ya, kenyataan ya, matahari terbit dari timur dan muncul hanya siang hari. Kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari. Itu takdir mualak. Apa itu takdir mualak ya? Berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar ya, jalan usaha dan berdoa. Bisa diubah oleh manusia ya, dengan usaha, dengan berusaha, berdoa ya. Itu misalnya contoh kerja dengan usaha semaksimal mungkin, jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan menentukan ya, akan mengubah diri kita itu ya, juga akan mengabulkan apa yang kita usahakan tadi. Itu takdir mualak ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa diubah dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Itu sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Itu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Itu ya. Nah, itu karena memahami itu ya dari contoh qadar ya. Itu takdir ada berapa tadi? Takdir ada dua, takdir mubram dan takdir mualak. Itu karena membaca, memahami materinya ya. Terus pahami agar apa anak-anak paham apa yang di materi itu ya, paham materi itu yang di video. Nah, lanjut contoh takdir mualak ya. Contoh takdir mualak diantaranya sebagai berikut, yaitu orang bodoh akan menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan semaksimal belajar ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan keras dan berdoa. C, bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia berusaha mengantisipasinya lalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. D, jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalakkan program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ya.
anak-anak memahami ya, memahami contoh-contoh takdir mualaf itu ya, itu tadi biar anak paham ya. Tuh. Nah, ya, terus dipahami ya. Demikian pembelajaran kali ini, harus tetap semangat ya, harus tetap semangat belajar agar apa yang kita cari, agar ilmu yang kita cari dengan diawali dengan berdoa, dilakukan dengan sungguh-sungguh itu, maka ilmu akan mudah didapat dan ilmu akan mudah masuk. Nah, supaya agar kita pandai. Nah, sebelum selesai belajar, marilah kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai ya. Anak-anak memahami materinya yang ada di video. Kalau misalnya punya buku cetak, nah di buku cetak PAI juga ada materinya. Anak-anak juga memahami materi-materi itu agar paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.